di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Luwu. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan nama Datuk Luwu. Datuk Luwu memiliki seorang putri yang cantik jelita dan bernada baik, seperti saya ini. Namanya Putri Tanjung Bali. Kecantikan dan perangai baiknya tersebar sampai ke berbagai negeri di Sulawesi Selatan. Hingga pada suatu hari, Raja Bone ingin menikahkan Putri Tanjung Bali untuk putranya. Ia pun mengutus beberapa utusan untuk pergi ke Kerajaan Luwu. Sesampainya di Kerajaan Luwu, para utusan tersebut disambut dengan ramah oleh Datuk Luwu. Maafkan kami, Baginda Raja. Kedatangan kami di sini selain untuk menyampaikan salam hormat dari Raja Bone dan juga untuk menyampaikan pinangan putra mahkota kepada Putri Tanjung Bali. Setelah mendengar lamaran tersebut, Datuk Luwu terdiam sejenak. Ia bingung ingin menerima atau menolaknya, karena dalam adat kerajaan Luwu, seorang putri Luwu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pemuda dari negeri lain. Namun, jika lamaran itu ditolak, Datuk Luwu khawatir akan terjadi perang yang sangat dahsyat antara dua kerajaan sehingga membuat rakyat menderita. Setelah beberapa saat berpikir, Datuk Luwu masih kebingungan untuk menentukan pilihannya. Wahai utusan, perlu kalian ketahui bahwa dalam kerajaan Luwu ini berlaku sebuah hukum adat, yaitu seorang putri Luwu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pemuda dari negeri lain. Untuk itu, tolong sampaikan hal ini kepada raja kalian agar aku diberi waktu beberapa hari untuk memikirkan lamarannya tersebut. Baiklah, Paduka Raja, kami sangat mengerti dan memahami hal ini. Kalau begitu, izinkan kami untuk kembali ke Kerajaan Bone dan melaporkan hal ini kepada Raja. Para utusan tersebut pun kembali ke kerajaan mereka. Keesokan harinya, negeri Luwu geger. Mau tahu tidak kenapa bisa geger? Mau. Ternyata Putri Tanjung Bali terserang penyakit kusta. Sekujur tubuhnya mengeluarkan cairan hitam berbau air dan sangat menjijikan. Para tabib istana mengatakan bahwa Putri Tanjung Bali terserang penyakit menular yang sangat berbahaya. Maafkan kami, Paduka Raja. Kami sudah mencoba semua hal yang kami bisa. Namun penyakit yang diderita Putri Tanjung Bali tergolong sangat langka. Apa maksudmu? Bukankah engkau tabib terhebat di negeri ini? Kemana semua kemampuanmu? Ayo, sembuhkanlah putriku. Jawab sang raja sangat sedih. Setelah beberapa saat berpikir dan menimbang-nimbang, Datuk Luwu pun memutuskan untuk mengasingkan Putri Tanjung Bali ke tempat yang sangat jauh karena takut penyakit putrinya akan menular pada rakyatnya. Maafkan ayahanda, Putri. Terpaksa ayahanda mengasingkan ke tempat yang jauh karena takut penyakitmu ini akan menular pada rakyat kita. Tidak apa-apa ayahanda, sekiranya saya rela melakukan hal ini.
Dengan sangat berat hati, Tamu pun terpaksa berpisah dengan putri yang sangat dicintainya. Lalu berangkatlah putri Tanapali beserta beberapa pengamannya ke tempat yang sangat jauh. Namun sebelum pergi, Datuk Ungu memberikan sebuah keris pusaka kepada putri Tanapali sebagai bukti bahwa ia tidak pernah melupakan putri kesayangannya, apalagi membuang anaknya. Setelah semua perbekalan dan peralatan sudah siap, berangkatlah mereka ke tempat yang sangat jauh. Berbulan-bulan sudah mereka berlayar tanpa arah dan tujuan. Hingga pada suatu hari, nampaklah bagi mereka pulau dari kejauhan. Tidak kelihatan. Lihat putri, lihat! Seorang pengawal sambil menuju ke arah pulau. Akhirnya kita pun melihat pulau. Putri Tanapali dengan perasaan lega. Para pengawal pun semakin cepat dan semakin cepat mengenali perahu ke arah pulau itu. Hingga beberapa saat kemudian sampailah mereka di pulau tersebut. Orang pengawal yang lebih dulu menginjakan kakinya di pulau itu menemukan dua wajah. Dia pun mengambil beberapa buah wajah untuk sang putri. Diberi nama pulau ini Pulau Wajah, kata sang putri saat menerima buah itu. Sejak saat itu, Putri Tanapali beserta beberapa pengawalnya pun memulai hidup baru di Pulau Wajah. Meskipun hidup dengan penuh kesederhanaan, mereka juga bekerja dengan semangat dan bergembira. Suatu waktu, Putri Tanapali sedang asyik duduk di pinggir danau. Tiba-tiba datang seekor kerbau putih dan menjilat seluruh luka di tubuh Putri Tanapali. Mula-mula ia ingin mengusir kerbau putih tersebut, namun karena terlihat jinak, akhirnya ia diamkan saja. Ajaib! Setelah berkali-kali dijilat oleh kerbau putih itu, seluruh luka di tubuh Putri Tanapali menghilang tanpa bekas. Kulitnya kembali halus dan mulus seperti sedia kala. Putri Tanapali sangat terharu dan bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah disembuhkan. Suatu hari, Pulau Wajah kedatangan serombongan pemburu, yaitu putra mahkota kerajaan Bone yang didampingi oleh Andreku Pangarani. Saking asiknya berburu, putra mahkota tidak sadar bahwa ia telah terpisah dari rombongannya. Gimana bisa saya tersesat pribadi di sini? Kata sang putra mahkota dalam hati. Setelah beberapa saat berjalan jauh, putra mahkota pun melihat seberkas cahaya yang berasal dari sebuah pondok. Dengan hati yang gembira, dia pun mengetuk pintu pondok itu. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian, pintu pun dibukakan oleh Putri Tanapali beserta beberapa pengawalnya. Wahai Gaisang, bisakah engkau membantuku? Aku tersesat di hutan ini sendirian dan harus kembali ke pantai. Silakan masuk, Tuan. Beristirahatlah sebentar. Nanti akan kami antar selamat di pantai. Setelah
Sang pangeran pun menerima tawaran Putri Tanapali dan beristirahat sejenak di dalam pondok itu. Perkenalkan, saya adalah putra mahkota kerajaanmu. Hah? Jadi Anda adalah pangeran kerajaan ini? Maaf, jika sikap kami tadi kurang sopan. Tidak apa-apa. Jadi umum, siapa kalian dan mengapa kalian ada di pulau terpencil ini? Saya adalah putri dan yang paling dari kerajaan umum. Karena penyakit saya derita, saya terpaksa harus tinggal di sini. Namun penyakit saya telah sembuh. Dalam sekejap, keduanya nampak akrab. Putra mahkota nampaknya tertarik dengan kecantikan Putri Tanapali. Begitu pula Putri Tanapali yang tertarik dengan tutur kata sopan putra mahkota. Keesokan harinya, Pangeran Mole pun tiba di tempat lain. Namun sebelum pergi, pikirannya hangus pun dan banyak hati wanita yang dia temukan di dalam pondok itu. Wahai gadis cantik, maukah kau kembali bersamaku dan menjadi istriku? Sang pangeran pun mengutarakan keinginannya. Namun Putri Tanapali menurunkan keris pusaka yang diberikan oleh Datuk Umum. Bawalah keris ini, berikan kepada ayahku. Jika ayahku menerimanya, maka lamaranku pun akan kuterima. Sebaliknya, jika dia menolak keris ini, maka lamaranku akan kutolak. Baiklah, akan kuberikan keris ini kepada Baginda Raya dan kupastikan beliau akan menerima keris ini. Tunggulah kedatanganku, kata sang pangeran penuh janji. Ia pun segera pergi ke kerajaan itu. Perjalanan berhari-hari dia lalui dengan semangat. Hingga sampailah dia di kerajaan itu. Baginda Raya, maaf jika saya leceh. Saya telah meminang Putri Tanapali secara langsung. Namun, dia menitipkan keris pusaka ini pada Baginda Raya. Melihat ketulusan dan kesungguhan hati sang pangeran, Datuk Umum pun memutuskan untuk menerima lamarannya. Mereka pun segera pergi ke Pulau Wado untuk menemui putri yang sangat dicintainya. Setelah semua urusan antara dua kerajaan selesai, mereka pun segera menikah dan pesta besar segera diadakan. Beberapa tahun kemudian, putra mahkota naik tahta. Dia menjadi raja yang arif dan bijaksana. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita hari ini. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus bisa ikhlas bila menerima cobaan dan ujian dari Tuhan, dan juga rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Sifat-sifat di atas telah dimiliki oleh Bapak Bupati kita, yaitu Haji Yusran Lalogau, sehingga beliau mendirikan dasar cita tangguh, yaitu 1. Tanggap kuat, 2. Tanggap maju, 3. Tanggap cerdas, 4. Tanggap berprestasi.